Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Listiani dan teman-teman lainnya yang saya banggakan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan analisis regresi linear berganda dengan judul yang sudah kami tetapkan, yaitu pengaruh harga dan promosi telur ayam terhadap keputusan pembelian di toko grosir dan eceran Teh Emi Tanjung Pura pada bulan Oktober tahun 2022 dari kelompok 2. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman saya beserta tugasnya. Yang pertama ada Berliana Ananda Kutaningtyas, bertugas sebagai mencari hasil output SPSS dan membuat PowerPoint. Yang kedua ada Devina Damayanti sebagai moderator dan presentator. Yang ketiga ada Luki Hasim sebagai presentator. Yang keempat ada Nurul Fitri Azhara sebagai mencari data, Excel, dan membuat PowerPoint. Yang kelima ada Syafa Rambil Laksana sebagai presentator dan mengedit video. Sebelum kita mempresentasikan data hasil penjualan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua buah atau lebih variabel independen X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya bisa kita lihat sama-sama. Di sini berikut adalah data telur ayam terhadap keputusan pembelian. Keterangannya variabel X1 yaitu harga per kilo, variabel X2 yaitu promosi dalam bentuk lembaran brosur, variabel Y yaitu penjualan atau kilogram. Pada tanggal 1, harga telur per kilo itu 32.000. Promosi berupa lembaran brosur yang dibagikan ada 8. Penjualan hari pertama sebanyak 10 kg telur. Sedangkan X1Y di mana harga dikali penjualan sama dengan 320. X1 kuadrat di mana X1 dikuadratkan dengan 32 yang dikuadratkan dan hasilnya 1024. Sama dengan X1 kuadrat, X2 kuadrat juga X2-nya yang dikuadratkan, yaitu 8 kuadrat sama dengan 64. Sedangkan Y kuadrat penjualan dikali penjualan atau 10 dikali 10 maka sama dengan 100 hasilnya. Ini juga ada 30 data totalnya. Perbedaan antara analisis regresi sederhana dengan analisis regresi berganda itu kalau yang sederhana tidak ada hubungan parsial dan simultan. Hubungan parsial sendiri mempunyai bagian-bagian dalam analisisnya. Yang pertama kita akan mencari tahu gimana sih pengaruh X1 terhadap Y, yang kedua pengaruh X2 terhadap Y, dan yang ketiga pengaruh X1 terhadap X2. Sedangkan hubungan simultan dianalisis secara bersamaan. Kita masuk ke hubungan simultan terlebih dahulu. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu persamaan regresinya. Tapi untuk mencari persamaan, kita harus mencari berapa A, B, C, D, E, dan F-nya dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Rumus A yaitu N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. N itu jumlah data, yang mana jumlah data yang kita punya yaitu ada 30, kemudian dikali dengan X1Y. Di sini kita sudah mempunyai X1Y. Ini X1Y ada dari harga dikali dengan penjualan. Karena yang dicari sigma, berarti kita hanya memasukkan jumlahnya saja, yaitu 10.204, lalu dikurangi dengan sigma X1, yaitu 971, setelah itu dikali dengan sigma Y, yaitu 315. Setelah mendapatkan semuanya, bisa langsung dihitung, dan dari sini kita mendapatkan hasil A sama dengan 255. Begitu juga dengan hasil yang B yaitu 2196. Yang C 7096068, yang D 2302020, yang E hasilnya 329, yang F minus 5035417383578.
Setelah A, B, C, D, E, dan F-nya ketemu, baru kita hitung B1. B1 sama dengan hasil A dikali dengan hasil B dikurangi, lalu dikurangi dengan hasil C dikali dengan hasil D dibagi dengan F. Ketemu B1, kita langsung cari B2. B2 sama dengan hasil D dikali hasil E dan dikurangi hasil A dikali dengan hasil C lalu dibagi dengan F. Untuk A sama dengan sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 sama dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N, yaitu data yang kita punya. B1-nya di sini kita sudah mendapatkan, yaitu 1,512, B2-nya 1,116, A-nya minus 1,467. Langsung saja kita masukkan persamaannya. Di sini ada Y sama dengan K, A-nya yaitu minus 1,467 ditambah B1, B1-nya 1,512, X1-nya nggak ada, ya udah nggak usah, kita cuma tulis aja X1 aja. Ditambah B2, B2-nya 1,116, dan X2, X2-nya tulis aja, karena kita nggak ada, nggak usah dihitung lagi. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan minus 1,467 ditambah 1,512 X1 ditambah 1,116 X2. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh kedua teman saya, yaitu Syafa dan Diki. 2A. Koefisien determinasi R kuadrat 2 sama dengan N A sigma Y ditambah B1 sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2. Diambil sigma Y dikuadratkan 2. N sigma Y kuadrat 2 diambil sigma Y dikuadratkan 2. Diketahui R2 sama dengan 0,39985271, hasilnya 39,9%. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,39985271, artinya harga dan promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 39,9%. Sedangkan sisanya 60,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak teliti. Selanjutnya ada 3A, koefisien korelasi R sama dengan akar kuadrat 2, R sama dengan 0,63166448, korelasi positif kuat. Kesimpulannya, 1 tambah sama dengan X naik, Y naik. Diambil sama dengan X naik, Y turun. Sama dengan X turun, Y naik. Dari hasil kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara harga dan promosi terhadap penjualan telur ayam yaitu korelasi positif kuat. Selanjutnya ada hubungan parsial 1B regresi. Ini caranya sama dengan hubungan simultan. Dan ada yang selanjutnya 1B regresi, caranya sama juga dengan hubungan simultan. Selanjutnya 2B koefisien korelasi. Berikut ada rumus dari RYX1. Dan hasilnya RYX1 sama dengan 0,0002002134. Yang kedua ada rumus dari RYX2. Hasilnya RYX2 sama dengan 0,00037622. Dan yang terakhir rumus dari RX1 X2. Hasilnya RX1 X2 sama dengan 0,00013841. Korelasi positif lemah. Selanjutnya ada 3B koefisien determinasi. Ini rumusnya hampir sama dengan 2A koefisien determinasi yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya hasil output SPSS pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Berikut ada tabel, variabel entered, dan model summary.
Kesimpulannya, berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisiensi determinasi atau R square adalah sebesar 0,399. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel penjualan Y sebesar 39,9%. Sedangkan sisanya 60,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya, hasil output SPSS pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F, yaitu sebagai berikut. Yang ke satu, berdasarkan nilai signifikansi atau sig dari output ANOVA 1. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya, harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh terhadap penjualannya. Yang kedua, jika hipotesis sig lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya harga X1 dan promosi X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap penjualannya. Kedua, berdasarkan perbandingan nilai F, hitung dengan F tabel. 1. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh terhadap penjualannya. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya harga X1 dan promosi X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap penjualannya. Kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikansi atau sig dari output ANOVA, berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,001 karena nilai sig 0,001 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh terhadap penjualannya. 2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel sama dengan K dibagi N dikurangi K. Sama dengan 2 dibagi 30 dikurangi 2, sama dengan 2 dibagi 28, sama dengan 3,34. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 8,964, karena nilai F hitung 8,964 lebih dari F tabel 3,34. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain harga X1 dan promosi X2 secara simultan berpengaruh terhadap penjualannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lucky. Hasil output SPSS pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Berikut datanya. Persamaan regresi. Y aksen sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 sama dengan 7,056 ditambah 0,200X1 dikurang 0,362X2. Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai A sama dengan konstanta sebesar 7,056, artinya jika harga X1 dan promosi X2 nilainya adalah 0, maka penjualan Y nilainya adalah 7,056. Koefisien regresi variabel harga X1 sebesar 0,200, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan harga mengalami kenaikan 1%, maka penjualan Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,200 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien regresi variabel promosi X2 sebesar negatif 0,362, artinya menunjukkan
bahwa promosi mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan variabel penjualan Y. Promosi mengalami kenaikan 1%, maka penjualan Y akan mengalami penurunan sebesar 0,362 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Berikutnya, hasil output SPSS pengaruh X1 terhadap Y. Dari tabel output SPSS koefisien di atas, kita akan melakukan uji mengetahui bahwa variabel motivasi X1 dan minat X2 secara parsial berpengaruh terhadap variabel prestasi Y. Adapun hipotesis yang kita ajukan sebagai penelitian adalah 1. H1 atau hipotesis pertama, ada pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Yang kedua, H2 atau hipotesis kedua, ada pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Ada dua cara yang kita lakukan sebagai acuan hipotesis. Dalam uji T adalah 1. Berdasarkan nilai signifikasi sig. 1. Jika nilai signifikasi sig kurang dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai signifikasi sig lebih dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai R hitung dengan T tabel. 1. Jika nilai T hitung kurang dari tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua ada jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Berikut data kami yaitu berdasarkan tabel output SPSS model summary. Di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,209. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel harga X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel penjualan Y sebesar 20,9%. Sedangkan sisanya 79,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Berikutnya, hasil output SPSS pengaruh X1 terhadap Y. Berikut data kami. 1. Berdasarkan nilai signifikasi sig dari output ANOVA berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,11 karena nilai sig 0,11 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain, harga X1 secara parsial berpengaruh terhadap penjualan Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. F tabel sama dengan K dan N dikurang K sama dengan 2 dan 30 dikurang 2 sama dengan 2 dan 28 sama dengan 3,34. Berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitung sebesar 7,405 karena nilai F hitung 7,405 lebih dari F tabel 3,34. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain harga X1 secara parsial berpengaruh terhadap penjualan Y. Berikut hasil output SPSS pengaruh X1 terhadap Y. Berikut data kami. 1. Berdasarkan nilai signifikasi sig, berdasarkan tabel output SPSS koefisien di atas diketahui nilai signifikasi sig variabel harga X1 adalah sebesar 0,011 karena nilai sig 0,011 kurang dari probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel harga X1 terhadap variabel penjualan Y, atau dengan kata lain hipotesis diterima. Yang kedua, perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, uji T.
T tabel sama dengan A dibagi 2 dan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 dan 30 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 dan 27 sama dengan 2,051. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai T hitung variabel harga ada sebesar 0,721 karena nilai T hitung 2,721 lebih dari T tabel 2,051. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel harga X1 terhadap variabel penjualan Y, atau dengan kata lain, hipotesis diterima. Berikutnya, hasil output SPSS pengaruh X2 terhadap Y. Berikut data kami. Berdasarkan tabel output SPSS model summary, di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,390. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel promosi X2 secara parsial berpengaruh terhadap variabel penjualan Y sebesar 39%, sedangkan sisanya 61% dipengaruhi oleh variabel lain. Di luar persamaan regresi ini adalah variabel yang tidak teliti. Berikutnya, hasil output SPSS pengaruh X2 terhadap Y. Berikut data kami. 1. Berdasarkan nilai signifikasi SIG dari output ANOVA, berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai SIG adalah sebesar 0,000 karena nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain promosi X2 secara parsial berpengaruh terhadap penjualan Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan T tabel. F tabel sama dengan K dan N kurang K sama dengan 2 dan 30 dikurang 2 sama dengan 2 dan 28 sama dengan 3,34. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 17,926 karena nilai F hitung 17,926 lebih dari F tabel 3,34. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain promosi X2 secara parsial berpengaruh terhadap penjualan Y. Berikutnya, hasil output SPSS pengaruh X2 terhadap Y. Berikut data kami. 1. Berdasarkan nilai signifikasi SIG, berdasarkan tabel output SPSS koefisien di atas diketahui nilai signifikasi SIG variabel promosi X2 adalah sebesar 0,000 karena nilai SIG 0,00 kurang dari probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel promosi X2 terhadap variabel penjualan Y, atau dengan kata lain hipotesis diterima. Yang kedua, perbandingan nilai T hitung dengan T tabel atau uji T. T tabel sama dengan A dibagi 2 dan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 dan 30 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 0,025 dan 27 sama dengan 2,051. Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai T hitung variabel promosi adalah sebesar negatif 4,234 karena nilai T hitung negatif 4,234 kurang dari T tabel 2,051. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel promosi X2 terhadap variabel penjualan Y, atau dengan kata lain hipotesis ditolak. Baiklah, tadi adalah presentasi kita mengenai pengaruh harga dan promosi telur ayam terhadap keputusan pembelian di toko grosir dan eceran Teh Emi Tanjung Pura pada bulan Oktober tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan yang tadi kita sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.